Baik anak-anak kelas 6, kita belajar kembali pendidikan agama Kristen. Kita belajar dari Efesus 6. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus menyebut bagian-bagian senjata yaitu ketopong, perisai, ikat pinggang, kasut, pedang, baju jirah, senjata, dan doa. Ini dia. Lalu ini ikat pinggang, ini baju jirah, ikat pinggang, ini pedang roh, kasut, ya, ada doa. Jadi ini artinya dipakai untuk berperang secara rohani. Perlengkapan senjata Allah itu bahasa Inggrisnya ini armor of God adalah istilah perjanjian baru. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Suatu kiasan senjata, perlengkapan senjata fisik yang dipakai tentara Allah dalam peperangan rohani dengan iblis, atau suatu kesalehan yang penuh kewaspadaan yang dikaruniakan oleh Allah, seperti dalam Roma 13, ya. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu ditanggalkan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ini adalah bagian-bagian dari senjata. Yang pertama itu di dalam ayat itu berdiri tegap, pakai ikat pinggang, baju jirah keadilan, kaki kasut kerelaan beritakan Injil. Jadi kasut itu perisai iman itu untuk memadamkan semua api sejahat. Ketopong keselamatan yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Lalu berdoa setiap waktu di dalam roh. Ya, kita untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan berikut ini. Namanya pedang itu untuk apa? Apa kalau makna sebenarnya atau kegunaan sebenarnya kan tentu berbeda. Nah, kalau di Alkitab lihat dulu dari bagian yang pertama di atas, dari atas yang tadi Mas kenakan. Ini ketopong. Oh ini. Ya, ini. Kopi saya oh ini. Nah, itu. Yang kedua pedang. Lalu ada juga ikat pinggang. Ini ya, ikat pinggang. Lalu ada bajunya, ya baju jirahnya. Lalu ada perisainya. Ada perisai. Ya. Lalu ada kasut. Oke. Masing-masing punya makna tersirat. Kasut kita sudah pernah bahas. Oke. Ya. Nah, kalau melihat maknanya masing-masing di Efesus, nah, keselamatan itu dari siapa sih? Dari Tuhan, dari Kristus sebagai kepala. Nah, ketopong yang dikenakan di kepala. Inilah ketopong keselamatan. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan, dari Kristus. Jadi ini lambangnya itu ya. Lambang keselamatan itu sendiri. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya ke pedang. Nah, pedang itu tajam atau tumpul? Tajam, Pak. Nah, kita melihat dari sisi tajamnya itu. Oke. Nah, kan kalau di kitab dikatakan pedang roh. Oh, betul. Roh. Nah, roh itu atau iman kita sendiri itu, ya kan, itu harus dipertajam. Nah, jadi pedang roh itu kita hidup, kita sebagai orang Kristen kita hidup dengan tuntunan dari Roh Kudus itu. Iman kita harus dipertajam. Nah, itu fungsinya. Itu salah satu Harus setiap hari. Harus sering-sering diasah ya, Pak. Harus sering diasah. Nah, perisai iman. Nah, perisai ini biasanya untuk apa sih kalau kita lihat film-film itu? Saya lihat itu biasanya gini, untuk melindungi. Untuk melindungi. Nah, perisainya semua untuk melindungi. Tapi kalau dalam film-film itu panahnya tembakan ditangkis dengan perisai. Iya. Tadi untuk melindungi. Untuk melindungi kita. Ya, iman. Dengan iman kita akan melindungi kita semuanya dari serangan-serangan, dari intimidasi orang-orang yang jahat, ya, kuasa Tuhan. Kebenaran, ya kan? Ikat pinggang biasanya fungsinya untuk apa? Untuk mengencangkan celana biar berdoran. Kedodoran. Nah, jadi ikat pinggang itu untuk mengikat, menjaga. Ya, kebenaran itu berasal dari Tuhan. Jadi mana-mana, dimanapun kita harus melakukan kebenaran, menunjukkan kebenaran sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan. Prajurit Tuhan. Baik, sampai di sini anak-anak. Tuhan memberkati.